Kemudian ada juga sebagian yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Di sini, saya telah memintakan laporan tentang beberapa hal kepada mereka. Namun surat itu terus saja disimpan di dalam laci mereka, dan mereka tidak mengerjakannya sebelum ditanyakan dan diperingatkan berulang kali kepada mereka. Lalu setelah berlalu 6 bulan hingga setahun, datanglah surat permohonan maaf dari mereka, menyatakan bahwa kami mohon maaf berkas ini tidak dapat diproses tepat pada waktunya. Jika seperti inilah perlakuan mereka terhadap surat-surat dari pusat dan dari khalifah, lalu bagaimana bisa diharapkan dari mereka bahwa mereka memperlakukan anggota jemaat secara umum dengan baik? Orang-orang seperti itu harus mengadakan perubahan dalam diri mereka sendiri. Jika tidak, mereka akan dibebas tugaskan dari tugas-tugas mereka. Saya pun ingin menarik perhatian para pengurus kepada tanggung jawab lain mereka. Yang pertama adalah, ciptakanlah kerendahan hati di dalam diri Anda sekalian, lalu berupayalah untuk memenuhi tanggung jawab yang telah diberikan kepada Anda dengan sebaik-baiknya. Harus selalu diingat bahwa Allah Ta'ala adalah pengawas bagi kita, dan Dia tengah melihat semua tindakan kita. Setelah menerima suatu jabatan, kita tidak serta-merta lantas memiliki kebebasan, tetapi kita justru telah menjadi lebih dekat dari cengkeraman Allah Ta'ala. Para Ahmadi telah memilih saya, dan sang khalifah telah menyetujui agar saya berkhidmat di sini. Maka dari itu, kita harus berupaya untuk menegakkan kepercayaan ini. Dan kita harus menggunakan seluruh kemampuan kita untuk menjalani pengkhidmatan ini dengan corak yang sebaik-baiknya. Jika pemikiran ini ada, maka akan lahirlah ruh untuk melakukan pekerjaan dengan benar. Dan para anggota jemaat pun akan terus membantunya. Kebanyakan pengurus yang melaporkan bahwa di beberapa kepengurusan, anggota jemaat tidak turut membantunya. Memang anggota memiliki kewajiban untuk membantu orang-orang yang telah mereka pilih untuk berkhidmat. Tetapi, seiring dengan ini, para pengurus pun memiliki tugas untuk menjadi contoh yang terbaik di hadapan yang lainnya. Di sini, ada laporan yang diterima bahwa ada seorang pengurus yang tidak memberikan canda sesuai dengan pendapatannya, dan ia tidak juga berkeinginan untuk meminta izin agar membayar canda di bawah ketentuan. Jika demikian, maka contoh seperti apa yang bisa diharapkan dari orang seperti ini? Bagaimana bisa ia menyerukan kepada orang lain agar mereka mengorbankan hartanya? Jadi, sangatlah penting memperlihatkan contoh diri sendiri. Orang seperti itu harus sangat banyak beristighfar. Ia harus banyak bertasbih kepada Allah Ta'ala. Ia harus mengintrospeksi keadaan dirinya sendiri. Jika seorang sekretaris tarbiyat sendiri tidak memiliki perhatian pada sholat 5 waktu secara berjamaah, maka bagaimana caranya ia dapat menasihati orang lain agar mereka pun menaruh perhatian kepada sholat? Demikian juga, jika seorang wakaf zindegi atau mubalik tidak menaruh perhatian kepada sholat-sholat nafal, maka bagaimana bisa ia dapat menasihati anggota jemaat untuk menaruh perhatian kepada ibadah? Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam telah menekankan juga tentang hal ini kepada kita, bahwa ulama-ulama non-Ahmadi, mereka memang memberikan nasihat, tetapi amalan mereka tidak sesuai dengan nasihat mereka. Oleh karena itu, perkataan mereka sama sekali tidak memiliki pengaruh. Oleh karena itu, kita harus melalui setiap waktu kita dengan merenungi, dan kita harus menjalani setiap langkah kita dengan sangat berhati-hati. Jika hal ini ditempuh, maka kita akan menjadi orang-orang yang memenuhi amanat kita. Hanya dalam hal ini, kita bisa menjadi orang yang berlaku adil dalam memenuhi amanah kita. Jika para sekretaris tarbiyat menampakkan diri mereka sebagai contoh
dan memberikan tarbiyat kepada para anggota dengan penuh kasih sayang, maka akan dapat terlahir suatu perubahan yang besar dalam segenap anggota jemaatnya. Setiap pengurus sekurang-kurangnya harus menjalankan sholat nafal 2 rakaat setiap hari demi kemajuan kepengurusannya, dan agar Allah Ta'ala menurunkan keberkatan kepadanya. Jika bidang tarbiyat aktif, maka bidang lain pun secara serta-merta, dan menurut perkiraan saya, mereka akan mulai maju sekurang-kurangnya hingga 70% besarnya. Oleh karena itu, hendaknya selalu diingat bahwa para pengurus harus menegakkan contoh-contoh mereka, dan secara khusus kepada para amir, para sadar badan-badan, dan para sekretaris tarbiyat.